Desa Karangsidemen adalah salah satu dari 8 desa di Kecamatan Batuk Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat Desa Karangsidemen telah lama mengandalkan sumber daya hutan sebagai salah satu penopang penghidupan mereka. Masyarakatnya secara tradisional memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti buah durian, alpukat, kopi, coklat, nangka, mangga, sawo, dan lainnya. Yang ditanam itu kan ada kopi, durian, kakao, nangka, macam-macam jenis. Hasilnya jeruk, gimana, Pak? hasilnya udah itu yang membuat kami bertahan sampai sekarang karena hasilnya ini bisa menghidupkan keluarga. Masyarakat Desa Karangsidemen saat ini telah mengelola tanah bekas hak guna usaha PT Tresno Kenangan. Pengelolaan tanah ex-HGU seluas 150 hektar ini telah dimulai sejak tahun 1980. Saat di mana masyarakat tahu bahwa HGU PT Tresno sudah habis masa berlakunya. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 65 yang menjelaskan bahwa yang boleh mengurus izin HGU itu adalah masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia. Namun pada saat itu Sutrisno ini kan bukan warga negara Indonesia. Nah, sehingga untuk melakukan usahanya di sini dia membuat PT Tresno Kenangan. Itu adalah izin prinsip yang bukan penguasaan atas lahan, tapi cuma berusaha atas kopi yang masyarakat juga menanamnya. Nah, jadi Sutrisno ini tidak pernah mengeluarkan duit sepeser pun pada saat itu, karena masih di era penjajahan Belanda. Jadi mengerjakan orang, nenek moyang kami, orang tua kami secara paksa, kerja rodi masih berlaku. Nah, sehingga luasan yang 350 hektar, ini kan satu hamparan kita ini, ada di Desa Karangsidemen jumlahnya, yang menurut pengakuan dari Sutrisno ini dulu ada 150 hektar ya di Desa Karangsidemen, kemudian yang di Lantan 200, ini totalitas dia 350. Dari hasil menggarap tanah tersebut, telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa menyekolahkan anak, kita jual kan hasilnya juga. Di samping kita untuk konsumsi, kita banyak jual. Terutama kopi ini kan jadi produk andalan lah kami di sini. Kami juga usaha itu. Kopi ini Pak Haji ini juga, Pak Kado juga usaha. Kopi dari hasil ini, Kaura ini. Kopi apa, Pak? Kopi Robusta. Robusta. Ya. Kenapa kami pertahankan tanah yang di Kaura ini ya? Karena pembagian dari HKM itu kan tidak luas-luas, cuma 25 hari. Nah, sama juga yang di sini kan, tidak luas-luas juga. Itu bisa menopang kehidupan kami. Itu yang membuat kami pertahankan sampai sekarang dan meminta legalitas yang jelas lah dari pemerintah. Dari manfaat yang dirasakan oleh warga lokal setempat, ada satu permasalahan yang masih dihadapi, yaitu belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap kepemilikan dan pengelolaan lahan yang telah mereka lakukan secara turun-temurun. Hal ini menyebabkan rentan terjadinya konflik agraria antara masyarakat dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam menguasai lahan tersebut. Dari semua proses ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh komunitas, oleh warga 520 kakak di atas tanah yang diajukan seluas 1,2 hektar ini adalah proses-proses formil. Proses formil yang diajukan. Hambatannya di mana? Ternyata hambatannya itu di pemahaman pemerintah yang mengajukan, yang mengedepankan kepentingan tiga tadi itu. Kalau mengedepankan kepentingan warga, nggak ada ini. Maksud saya karena memang penetapan lokasi objek flora itu kan ada di kementerian. Dia sampaikan saja bahwa lahan yang seharusnya sudah itu dimiliki seluruhnya oleh warga, ada 30 hektar untuk konservasi. Beda pandangan inilah, beda pandangan dalam mengimplementasikan Perpres ini yang kemudian menimbulkan
lama prosesnya jadinya. Jadi ini kan Wahli ini kan di nasional melaporkan ada 32 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Yang itu semuanya didampingi Wahli. Dari 32 itu ada 5 lokasi yang menurut Kementerian ATR BPN periode lalu mengatakan bahwa ini bisa ditindaklanjuti. Nah, salah satunya adalah di NTB. Nah, pada saat mereka sendiri yang menyatakan ini bisa ditindaklanjuti, maka kita percepat prosesnya. Nah, dari situlah kemudian teman-teman di Karangsidemen bersama melalui NTB menyusun dokumen-dokumennya, gitu, menjelaskan soal lebih menjelaskan dan lebih dalam, lebih detail persoalan konflik agraria yang dihadapi, lalu kemudian bagaimana status tanah di Karangsidemen dan bagaimana sekarang secara faktanya lahan itu dikelola oleh warga. Rabu, 13 November 2024. Warga Desa Karangsidemen menggelar aksi demonstrasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional NTB. Ratusan massa tersebut meminta kepada gugus tugas reforma agraria yang di dalamnya ada ATR BPN NTB untuk segera mempercepat redistribusi tanah objek reforma agraria di lahan seluas 182 hektar. Kita meminta, dengan sampaikan, kita sedang minta kepastian dari kami melalui BTRA provinsi untuk memastikan kapan proses ini bisa diselesaikan. Harus segera! 2 bulan kah, 3 bulan kah, 4 bulan kah, 6 bulan kah, setahun kah, 1 abad kah? Kita meminta kepastian itu pada pejabat yang ada di sini. Berdasarkan hukum hadir di sini, bukan hukum. Artinya apa yang kita lakukan adalah perjuangan legal. Ada rapat GTRA provinsi dengan Kementerian ATR BPN. Pesannya dari Direktur Reform dan Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa percepat usulan masyarakat sesuai dengan IP 4 yang sudah dilakukan. Jangan ditunda. Maka sekarang saya ingin menyatakan kepada Kepala Biro Pemerintahan